Oke, kembali lagi bersama gue Adi. Kali ini, gue ingin berterima kasih kepada pemimpin negara kita yang telah memberikan abolisi kepada kasus Pak Tom Lembong. Oke, ini sebuah optimisme hukum, penegakan hukum ya dari negara kita. Gue kemarin melihat berita, gue membaca, ternyata Pak Presiden telah memberikan abolisi dan diajukan kepada DPR, dan semua DPR sudah menyepakati untuk menyetujui permintaan Presiden. Kita saat ini tinggal menunggu Kepresnya ya. Setelah itu selesai semuanya, akhirnya Pak Tom Lembong bebas. Ini sebuah optimisme kita. Kalau hukum di negara ini masih bisa ditegakkan di tangan Pak Prabowo Subianto. Ternyata beliau masih mendengar atensi dari seluruh rakyat Indonesia yang telah dibikin heboh oleh hasil keputusan hakim terhadap kasus Pak Tom Lembong kemarin. Di sini, gue merasa hukum kita itu ada kemungkinan menjadi lebih baik ke depannya ya. Karena gini, saat masyarakat sudah banyak kecewa, tapi masyarakat tidak putus asa untuk menyuarakan ketidakadilan di mata masyarakat atas keputusan hakim kemarin. Seluruh para ilmuwan, pakar hukum, serta masyarakat biasa seperti saya ikut menyuarakan kasus ini. Lalu ternyata untuk perkara pemblokiran juga rekening nasabah itu ternyata ditindaklanjuti juga oleh Presiden. PPATK sudah dipanggil, dan kemarin juga udah sebagian di pemblokiran itu dilepas, diselesaikan, karena itu menjadi sebuah konflik di masyarakat. Banyak hal-hal yang bagi masyarakat seperti kita itu keluar kebijakan yang janggal. Tapi di masa presiden saat ini, Pak Prabowo Subianto, banyak kebijakan-kebijakan yang bagi masyarakat itu ngawur, akhirnya direvisi dan dirubah seketika. Artinya, presiden itu memiliki wewenang tertinggi di negara ini, kebijakan tertinggi di negara ini, dan bisa melakukan apapun untuk mendukung rakyatnya. Artinya, dari dulu itu bisa terjadi, asalkan ada keinginan dari seorang pemimpinnya. Gua bangga atas apa yang dilakukan Pak Prabowo Subianto. Gua harap ini adalah langkah awal untuk menuju Indonesia lebih baik. Menjadi hadiah pertama ya menurut gue. Ini hadiah pertama kita di bulan kemerdekaan kita ini. Atas penegakan hukum yang berada membela di tangan rakyat. Seperti itu. Tentunya tidak lepas dari perjuangan kita semua juga. Masyarakat-masyarakat yang terus membuat konten tentang mengkritik kebijakan pemerintah, terus mempertanyakan tentang hukum-hukum yang ada di negara ini, kita jangan pernah berhenti untuk melakukan itu. Tapi, kita harus menjabarkan ide-ide itu dan gagasan itu dengan lebih baik, dengan data. Jangan menjadi manipulatif. Oke? Walaupun ada beberapa oknum yang menurut gue itu manipulatif. Baik tentang penegakan hukum dan isu-isu yang ada di negara ini. Kita harus menjadi orang yang pandai untuk menelaah sebuah permasalahan. Kita harus memulai membaca, mencari tahu, mendalami sebuah permasalahan yang ada di negara ini.
baik itu dari kasus-kasus penegakan hukum, baik itu dari kebijakan negara ini, agar kita tidak termakan dengan berita-berita sepihak yang belum tentu ada kebenarannya. Jadi, saya mengajak kita semua, masyarakat Indonesia, mulailah untuk menjadi orang yang berpikir kritis akan semua permasalahan-permasalahan yang ada di negara ini, agar negara ini menjadi nyata, menjadi negara maju yang nyata untuk kedepannya. Gue optimis akan negara Indonesia yang akan lebih baik ke depannya. Jangan pernah putus asa atau kita selalu berpikir negatif dari satu sisi. Gue pernah membaca tentang Law of Attraction ya. Nggak tahu ya, apakah ini berpengaruh untuk sebuah kemajuan negara? Jika semua rakyat Indonesia saat ini mulai berpikir positif tentang kemajuan negaranya, mulai berbicara hal-hal yang lebih baik untuk negaranya, optimis akan negaranya. Oke, kita mengkritik kebijakan, tapi bukan hanya mencaci ya, jangan hanya mencela. Tapi kita harus bisa menjabarkan apa permasalahannya. Kita berdiskusi di publik, bukan menyerang personal atau subjektif. Tapi kita harus menilai secara objektif permasalahannya. Karena negara yang maju itu harus diiringi oleh pola pikir masyarakatnya juga yang maju. Visioner ke depannya, optimis akan negaranya. Itu yang gue inginkan. Terima kasih juga begitu banyak para pakar-pakar hukum di negara ini, bahkan senior-senior di bidang hukum, publik, dan lain-lainnya, yang telah mengajarkan kita tentang literasi hukum, tentang ada hati nurani di diri mereka, yang berbicara ini benar dan ini salah. Bukan hanya tentang kepentingan sepihak atau kepentingan politik pribadi. Gua salut kepada mereka yang masih selalu menyuarakan kebenaran di negara ini. Gua bangga kepada kita yang ikut dalam menyuarakan kebenaran untuk negara ini. Thank you. Hanya segini video gue saat ini. Gue hanya ingin mengungkapkan kebanggaan gue kepada negara, kepada Pak Presiden yang telah mendengar atensi kita sebagai rakyat. Oke, thank you.